Wanita yang terlihat dalam rekaman CCTV ini adalah Lauren Cox. Pada dini hari 1 September 2020, dia terlihat berjalan sendirian setelah pulang dari sebuah pub. Namun setelah malam itu, Lauren tidak pernah terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya ditemukan, tapi dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena kekejaman yang dilakukan pelaku terhadap korban, kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan di Inggris. Lauren Cox adalah seorang wanita yang berasal dari Devon, Inggris. Dia lahir pada tahun 1988 dan berusia 32 tahun pada 2020, dan ayahnya bernama Tony Cox. Menurut keluarganya, Lauren adalah sosok yang ceria, cerdas dan penuh kasih, bahkan menjadi detak jantung bagi keluarganya. Teman-temannya juga mengenalnya sebagai pribadi yang luar biasa, penuh energi, mandiri, dan setia kawan. Pada awal tahun 2020, Lauren pindah ke Skotlandia bersama pasangannya untuk memulai hidup baru. Namun beberapa bulan kemudian, karena rindu keluarga dan teman-temannya, Lauren memutuskan kembali ke Exeter pada Agustus 2020 untuk kunjungan singkat. Setelah sekitar 2 mingguan di Exeter, Lauren berencana bertemu dengan teman-temannya. Saat itu masa lockdown telah berakhir dan bar serta pub sudah kembali dibuka. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah bar lokal. Pada 31 Agustus 2020, Lauren dan teman-temannya mulai berkumpul sejak sore hingga malam. Mereka mengobrol, tertawa dan minum bersama. Lauren tampak bahagia bisa bertemu dengan teman-temannya setelah beberapa bulan di Skotlandia. Sayangnya pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Karena pub akan tutup, mereka pun bersiap untuk pulang. Awalnya, Lauren berencana menginap di rumah salah satu temannya. Namun rencana itu tidak berjalan lancar, dan dia memutuskan pulang ke rumah ayahnya di Beacon Heath, sekitar 2 mil dari pub. Dalam kondisi yang mabuk dan rentan, Lauren berjalan kaki sendirian, melewati jalan yang sepi di Exeter High Street. Selama beberapa hari berikutnya, Lauren hanya berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya melalui pesan teks. Namun cara dia membalas pesan terasa tidak seperti biasanya. Dia juga tidak pernah menjawab telepon. Dia hanya membalas lewat pesan, yang membuat mereka mulai cemas. Hingga suatu saat, Lauren mengirim pesan bahwa dia telah pindah ke Plymouth. Kabar itu membuat ayahnya khawatir, dan dia segera pergi ke rumah Lauren untuk memastikan. Sesampainya di sana, Tony tidak menemukan Lauren. Dia juga melihat obat-obatan yang biasa digunakan Lauren masih tertinggal. Hal ini membuatnya yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres, karena Lauren tidak mungkin pergi tanpa membawa obatnya. Karena merasa semakin khawatir, Tony akhirnya melaporkan hilangnya Lauren ke pihak berwajib pada 3 September 2020, dan pencarian terhadap Lauren pun dimulai. Karena Lauren terakhir terlihat bersama teman-temannya di pub, polisi mulai memeriksa rekaman CCTV di area tersebut untuk menelusuri jejaknya malam itu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka menemukan pergerakan Lauren di rekaman. Sekitar pukul 2 pagi, Lauren terlihat berjalan santai di Exeter High Street. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, namun tak lama kemudian terlihat seorang pria berjalan di belakangnya. Lauren yang terus berjalan tampaknya tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Beberapa saat kemudian, Lauren mulai menyadari keberadaan pria tersebut. Dia sempat menoleh ke belakang, lalu menyeberang jalan. Namun pria itu tetap mengikutinya. Keduanya sempat terlihat berbicara, dan entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas setelah itu mereka terlihat berjalan bersama. Dalam rekaman CCTV ini, pria itu terlihat merangkul Lauren. Namun tidak diketahui apakah Lauren berjalan bersama pria itu atas keinginannya sendiri atau karena dipaksa. Rekaman di gang ini menjadi momen terakhir Lauren terlihat hidup, karena setelah itu tidak diketahui lagi kemana mereka pergi. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi mulai menyelidiki identitas pria itu, dan penelusuran CCTV mengarah pada sebuah gedung dengan toko kebab di lantai bawahnya. Polisi kemudian mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan seorang pria yang mengaku bernama Christopher Myers.
Saat ditanya tentang Loren, dia mengaku tidak mengenalnya. Namun karena bukti CCTV menunjukkan dirinya bersama Loren malam itu, dia akhirnya tidak bisa menyangkal lebih lama. Pria tersebut kemudian ditahan pada 8 September 2020 dengan dugaan penculikan. Keluarga dan teman-teman Loren berharap Loren masih ditemukan dalam keadaan hidup. Namun kenyataan berkata lain. Pada 9 September 2020, Loren ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi dengan beberapa bagian ditemukan di tempat sampah di belakang tempat tinggal pelaku. Dan sebagian lainnya ditemukan di area pepohonan sekitar 5 mil dari lokasi kejadian. Barang-barang milik Loren seperti ransel, pakaian, dan ponsel juga ditemukan di tempat sampah di belakang rumah pelaku. Kartu SIM ditemukan di saluran pembuangan, sementara kartu identitas dan ATM berada di dapur pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Loren meninggal akibat kekurangan oksigen setelah dibekap menggunakan baju kaosnya sendiri. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pria tersebut berbohong tentang identitasnya. Nama aslinya adalah Azam Manggori, seorang imigran asal Irak yang masuk ke Inggris secara ilegal. Dia juga diketahui berpura-pura menjadi Loren dengan mengirim pesan kepada keluarga dan teman-temannya, seolah-olah Loren masih hidup. Menurut Azam, pada malam itu dia bertemu Loren yang berjalan sendirian. Mereka sempat berbicara, lalu dia mengundang Loren ke rumahnya dengan janji mengkonsumsi alkohol dan barang terlarang, dan Loren setuju. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju rumah Azam. Namun sebelum sampai, menurut Azam mereka sempat di sebuah gang atas dasar persetujuan bersama. Azam mengaku memiliki rekaman sebagai bukti yang dia buat untuk melindungi dirinya jika suatu saat terjadi tuntutan tentang hal itu. Setelah itu mereka tiba di rumah Azam. Mereka lalu minum, mendengarkan musik beberapa kali. Azam juga mengklaim bahwa Loren mengeluarkan suatu zat yang dibungkus dengan kertas. Mereka menghisapnya, dan setelah itu Azam merasa pusing, lalu pingsan. Di saat tersadar, Azam melihat Loren sudah tergeletak di lantai. Ketika diperiksa, Loren sudah tidak bernafas. Azam mengaku panik dan berniat melakukan CPR. Dan saat itu dia mengaku berhalusinasi, seolah-olah dia melihat laba-laba keluar dari mulut Loren. Dan untuk menghentikannya, dia memasukkan baju ke mulut Loren, lalu Azam kembali pingsan. Ketika terbangun keesokan harinya, Azam menyadari kalau Loren telah meninggal. Dia bilang penyebabnya karena overdosis barang yang dilarang. Dia sempat ingin menghubungi polisi, namun mengurungkan niatnya karena takut, mengingat statusnya sebagai imigran ilegal. Akhirnya dia memutuskan untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Di saat memisah, Azam mengaku kembali berhalusinasi, seolah dia sedang memotong tembakau dan tidak menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan. Namun pengakuan Azam tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan polisi. Dia mengklaim mereka mengkonsumsi barang terlarang pada malam kejadian, tetapi pemeriksaan medis tidak menemukan zat tersebut dalam tubuh Loren. Azam juga mengaku panik dan takut setelah mengetahui Loren tiada. Namun beberapa jam setelah kejadian, dia justru mengirim video kepada temannya, memperlihatkan dirinya merokok sambil mendengarkan musik. Dia mengaku panik, tetapi rekaman CCTV menunjukkan sebaliknya. Dia terlihat tenang saat membuang barang-barang milik korban di belakang rumahnya. Dia terlihat santai ketika membawa tas besar berisi, dan dia terlihat tenang di saat membeli perlengkapan untuk membuang jasad, seperti tas, selotip, pembersih udara, dan kantong sampah. Azam juga mengatakan bahwa saat memisah, dia mengira sedang memotong tembakau. Namun riwayat pencarian di ponselnya menunjukkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, dia mencari video dan cara menggali kuburan dengan tangan. Dia bahkan menghapus tato di tubuh Loren untuk menyulitkan identifikasi. Semua itu menunjukkan bahwa tindakannya tidak mencerminkan kepanikan, melainkan sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan terencana.
Dalam persidangan yang dimulai pada Maret 2021, Azam Manggori tetap mengaku tidak bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Lauren Cox, meskipun dia mengakui membuang jasadnya. Jaksa penuntut menyatakan bahwa pada malam 31 Agustus, Azam sempat menghubungi layanan pendamping sebelum berkeliaran di jalan, hingga akhirnya bertemu korban yang berjalan sendirian dalam kondisi mabuk. Meskipun korban setuju untuk ikut bersamanya, tapi di sini korban terlihat dalam kondisi rentan, dan kondisi itu dimanfaatkan oleh Azam. Korban tiada akibat dibekap menjadi 7 bagian dan dibuang di beberapa lokasi. Terkait motifnya, jaksa menilai adanya indikasi ketertarikan pelaku terhadap penghilangan nyawa dan pada 1 April 2021, Azam Manggori dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa dan menghalangi proses pemakaman yang layak. Azam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani 20 tahun hukumannya. Hakim menyebut Azam sebagai individu yang berbahaya dan tindakannya dinilai kejam serta tidak berperi kemanusiaan. Tragedi yang menimpa Lauren bukan sekedar berita kriminal, melainkan pengingat kuat bagi kita semua akan pentingnya menghadirkan ruang publik yang aman bagi perempuan. Keberanian keluarganya dalam memperjuangkan keadilan memastikan bahwa nama Lauren tidak akan pernah dilupakan, meski dia harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu memilukan.